seorang partisipan yang melakukan percobaan dan upaya bunuh diri berkali-kali. Apakah upaya bunuh diri ini dilakukan oleh dirinya sendiri atau bisikan setan? Saya memilih angka kelahiran nomor 30. Adelia Murni, kelahiran tanggal 30 bulan 3, korban ilmu pelet dan berkali-kali melakukan percobaan bunuh diri. Percobaan tersebut dilakukan semenjak berusia 14 tahun karena selalu mendapatkan bisikan dari sosok gaib. Karma baik atau karma burukkah yang diterima Adelia Murni ke depannya? Pemirsa, ada Mbak Murni, betul ya? Ya. Ya, lahir tanggal 30 bulan 3 di hadapan kami yang tampaknya penuh dengan rasa depresi. Iya, Betul. betul. Sesuai yang apa tadi Kokoronya lihat ya. Iya. Ada 3 sosok di sini atau saya nggak ngerti apa maksud dari 3 yang tergantung. Dan bahkan ada kata kuntilanak. Boleh saya cerita? Boleh. Waktu tahun 2003 itu saya masih SMP kelas 3. Saya pernah punya pacar. Itu saya pacaran 7 tahun dan beda agama. Nah, dulu sempat saya berobat ke orang pintar. Katanya saya entah dipelet atau apa, saya juga kurang tahu. Cuman katanya susah sembuhnya. Butuh waktu yang lama. Murni, Mau ngapain kamu? kita jalan-jalan yuk. Enggak, aku mau pulang. Ayo kita jalan-jalan. Apa? Murni, kamu kenapa sih? Bukannya kamu cinta ya sama aku? Enggak. Aku gak cinta sama kamu, aku benci sama kamu. Maksud kamu apa? Aku tahu, kamu melet aku kan? Melet. Kata siapa kamu? Kata Wa Aji bilang ke aku sendiri. Untung aku bisa disembuhin. Yaudah, ayo kita pergi yuk. Awas sih kamu Murni, gue pembalasan aku. Murni, ini akibat kamu sudah menyakitiku. Mulai saat ini, kamu akan terus menderita seumur hidup. Mulai sekarang, hidupmu akan sengsara. Hahaha. Untuk apa kamu hidup jika kamu hanya menderita? Lebih baik kamu segera akhiri hidup kamu. Dengan begitu, masalahmu akan selesai. Pergi kamu! Pergi! Udah belasan tahun kamu ganggu aku. Aku udah gak mau bunuh diri lagi. Pergi! Tunggu. Aku memberikan jalan terbaik untukmu. Dengan begitu, kamu akan lebih tenang. Ayo Murni, kaitkan tambang itu di lehermu. Murni! Apaan sih nih anak? Mau bunuh diri lagi? Kamu tuh ya, dari dulu selalu nyusahin keluarga. Tahu? Ada aja yang dilakuinnya. Aneh-aneh aja sih. Mama nggak mau tahu. Lu mau bunuh diri, mau kantung diri, mau jungkir. Entar malam kamu siapin makan malam. Nangis lagi. Cengeng banget sih. Tahu? Manja tau nggak? Iya, Ma. Usahin aja. Ayo, cepetan. Ayo cepetan, kamu nggak boleh malas-malas. Tempat kamu tuh di sini. Siapin makan malam buat kita. Awas ya kalau pakai lama. Iya, Ma. Semenjak ibu meninggal dan bapak menikah lagi, hidup aku menjadi lebih menderita. Murni, cepetan dong. Mana sih makanan? Iya, Ma. Cepetan.
di situ aja lebih pantas. Tuh lagi pula ya, kamu tuh di sini cuma anak tiri. Dia tuh nggak pantas kalau makan di satu meja sama kita. Tapi aku kan mau makan juga. Kamu tuh tempatnya di sana loh, dapur. Bikin mama jadi nggak nafsu makan. Sana di dapur. Ayo, kita makan. Kau satu di depan sini. Ayo, sini. Kamu tuh mau makan enak. Nah, ikut, sini, ikut. Sini. Sini. Kalau kamu mau makan enak, nih, coba makan. Ah, buka mulutnya, buka. Tuh. Enak. Selesai. Nih, makan sendiri lo habisin. Kenapa sekarang Bapak udah gak perhatian lagi sama aku? Bapak udah lebih perhatian sama kakak tiri dan ibu tiri aku. Mulai sekarang aku harus cari kerja biar aku bisa keluar dari rumah ini. Aku udah bener-bener sudah gak tahan. Yuk, ayo dong, Pak, makan. Kasih dong buat papanya. Nah, semenjak dari situ saya suka emosi, kayak dibilang kesurupan atau tidak saya nggak sadar ya. Cuman mama, keluarga selalu bilang saya tuh ngamuk gitu. Setiap di atas jam 8 sampai sebelum subuh. Bapak ini Bapak kandung aku. Tapi Bapak selalu bela ibu tiri dan kakak. Si Murni kok tenaganya jadi kuat ya? Mana melawan lagi? Sekarang kamu tolong keluarga. Ayo, Stan. Ya. Murni! Murni! Lepasin Bapak! Murni! Bener-bener deh. Tolong! Pak, tolong! Gua masih, Pak. Tolongin, Pak! Gua masih. Ayo kita masuk sini, Bos. Murni, sadar. Istighfar, Murni. Batin! Dasar anak gak tahu diri. Kerjanya tuh malu-maluin keluarga aja. Sama waktu lagi. Bapak-bapak, saya rasa kalau sudah diikat seperti ini, kayaknya seperti aman, Pak. Ya udah Pak, makasih banyak ya Pak. Makasih ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Iya, terima kasih. Murni, kamu kenapa sih? Istighfar. Kamu tuh kemasukan apaan sih? Bisa sampai kayak gini? Sudah. Ya, Bu. Biarkan aja Murni di sini. Ayo kita keluar. Anak bapak tuh kerjanya bikin emosi aja. Lepasin! 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 Astagfirullahaladzim. Murni, kamu kenapa sih teriak-teriak lagi? Kamu sudah mengganggu Bapak sama Mama tuh tidur. Lepasin! Akhirnya kamu sadar juga. Dari tadi aja saya menggunakan ini. Ya, alhamdulillah.
sudah sadar ya? Murni, Bapak bukannya jahat sama kamu. Bapak tidak ada maksud jahat sama kamu. Ya, tapi kalau kamu keadaannya seperti ini terus, ibu kamu malah bertambah marah dan Bapak tidak bisa membantu kamu lagi. Mulai sekarang, kamu cari kerja ya. Jangan di rumah terus, nyusahin orang di sini. Kamu tahu kan, Bapak lagi membutuhkan uang banyak. Jadi kamu harus bantu Bapak. Ya. Harus tidur istirahat ya. Oh, ternyata kamu cuma tamatan SMA ya. Perusahaan ini tidak membutuhkan tamatan SMA. Malah kita membutuhkan tamatan S1, paling tidak minimal tamatan D3. Kalau cuma tamatan SMA, ya paling tidak cuma bisanya jadi office girl. Nggak apa-apa kok Pak, saya mau kerja jadi apa aja. Gimana ya, tapi sampai saat ini kita sedang tidak butuh office girl. Pak, saya mohon banget, Bapak coba pikirin lagi deh. Saya benar-benar butuh pekerjaan. Saya yakin banget, kalau saya diterima di sini, saya nggak akan kecewain Bapak. Oke. Saya bisa bantu kamu mendapatkan pekerjaan dengan bayaran yang besar. Bener Pak? Asal kamu temanin saya dulu, bikin saya senang. Bapak jangan kurang ajar. Udah, kamu nggak usah pura-pura. Saya tahu kamu biasa terima bayaran kan, perempuan bayaran. Kamu udah. Kamu di sini saya gambarkan harusnya bahaya banget loh. Kamu tuh kayak udah meninggal 2 tahun lalu. Ya, kamu selamat karena kamu percobaan bunuh dirinya terus-menerus dan terus-menerus. Saya maksud di sini harus tapi kamu masih hidup, itu alhamdulillah sekali dan bersyukur sekali. Saya ngerasa kamu tuh umurnya panjang, tapi kamu yang membuat kamu jadi pendek sendiri. Saya ngerasa percobaan bunuh diri ini berulang-ulang, dan saya ngerasa ada bisikan-bisikan wanita di kuping kamu. Ayo mati, ayo mati. Udah dapat kerjaan, malah dapat pelecehan. Murni, kamu memang anak yang tidak berguna. Untuk apa kamu hidup? Jika kamu hanya menyusahkan keluargamu saja, kamu mati. Kamu mati. Lebih baik aku mati. Udah capek hidup. Aku udah cari kerjaan tapi nggak pernah dapet. Aku ngerasa hidup aku nggak berguna. Aku mau mati aja. Mbak, bukan nggak dapat atau nggak berguna, tapi kalau kita usaha terus pasti dapat kok pada akhirnya. Tapi mau sampai kapan dong? Aku nggak ngerti. Aku udah capek ngejalanin beban hidup aku yang kayak gini. Aku mau mati. Jangan kayak gitu, Mbak. Setiap masalah itu pasti ada solusinya. Ya udah, Mbak. Sekarang saya anterin pulang ya. Silakan. Udah selesai ngelayapnya. Kenapa nggak pulang aja sekalian ntar malam? Atau nggak pulang sekalian? Pak, dengar ya. Gara-gara kamu tuh rumah jadi berantakan. Gak ada yang masak. Sampai kita beli makanan tau gak di warteg. Ngerti gak kamu? Aku gak akan pernah ngebiarin kamu deket sama laki-laki lain. Gak akan pernah. Aku nggak kelayapan.
Aku habis ngelamar kerja kok. Terus dapat gak kerjaannya? Gimana mau dapat kerjaan? Orang cuma jalan-jalan doang. Centilan lagi pakai bawa cowok segala. Ganteng juga nih cowok. Bu, saya pamit dulu ya. Ya udah kalau gitu aku antar ya Mas ya. Gak usah, aku aja ngantar ke depan. Yuk. Ya nggak usah tuh kerjaan di rumah banyak. Mas, kok buru-buru banget sih? Ada apa lagi sih Mbak? Jangan panggil aku Mbak, panggil aku Susi aja. Kamu tuh ada hubungan apa ya sama Murni? Saya nggak ada hubungan apa-apa Mbak. Saya juga baru ketemu tadi karena dia mau ketabrak sama mobil, saya tolongin terus saya anterin pulang. Bagus juga dia bukan pacarnya Murni. Mas, aku boleh minta nomor handphonenya nggak? Saya nggak punya HP Mbak. Permisi. Dasar, jual mahal banget sih lo. Tapi boleh juga. Justru yang kayak gitu tuh yang menantang dan bikin gue penasaran. Nomor telepon cowok yang tadi itu berapa? Mas Irfan. Ya, Aku nggak punya. ih kamu tuh ya aja bohong deh. Mana handphone kamu? Mana? Aku nggak ada. Ih, mana sih? Nggak ada, aku nggak punya. demi Ada. Allah. Mana sih? Ada apa sih nih? Ini mah si Murni, dia tuh mau celakain aku. Enggak, Ma. Enggak, bukan, Sini, Ma. sini, ikut. Udah, mana kamu ikut? Ikut. Masuk. Ada apa sih ribut-ribut di depan toilet lagi? Anak kamu tuh sengaja mau celakain si Susi. Iya pak, dia tuh pengen celakain aku. Kamu memang keterlaluan ya. Berapa kali Bapak bilang jangan bikin ulah. Pak bohong, Pak. Ini salah paham, Pak. Salah paham gimana? Saya tuh lihat dengan mata kepala sendiri dia mau celakain Susi. Enggak. Yaudah, Pak bukain, Pak. Nggak kayak gini. Bapak. Murni, buka dulu pintunya. Aduh, main pipis lagi. Murni. Aduh, kok nggak ada suaranya ya? Pa. Apa sih kamu teriak-teriak, Susi? Ini nggak ada suaranya. Aku pengen pipis nih. Aduh. Ada apa lagi sih? Tuh, Pa, anak kamu. Mau diuntung anak kamu tuh. Murni! 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 Bangun nak! Ya Allah, kamu kenapa nak? Pa, tahu nggak? Anak kamu ini tuh sering bikin ulah. Dia tuh selalu kepengen bunuh diri. Tahu nggak kamu? Biaya pemakaman itu mahal. Gimana juga Pak? Ntar tetangga tuh pada gosipin kita tahu nggak? Ntar kita dibilang nggak benar lagi. Murni, kamu jangan bikin ulah lagi ya. Ya sudah, sekarang kamu istirahat ya. Yuk. Emosi saya ya itu selalu pengen bunuh diri, sempat udah sering kata keluarga saya tuh gantung diri, terus sampai disilet sini ada. Masih ada bekasnya. Iya. Terus sampai dicekek gitu. Sampai saya lompat dari motor, sini muka saya hancur sampai dijahit. Itu kamu nggak sadar? Hah? Ini dalam keadaan sadar atau enggak? Nggak sadar, tiba-tiba udah di rumah sakit, dan saya kenapa gitu loh. Ayo Murni, ambillah benda itu untuk bunuh diri. Ambillah, ayo lakukanlah Murni. Jangan ragu-ragu. Enggak. Nggak mau. Ayo lakukanlah Murni. Jangan ragu-ragu. Dengan begitu, kamu akan tenang. Percuma kamu hidup. Kamu hanya akan menyusahkan keluargamu saja, Murni. Astagfirullahaladzim, Murni.
Kamu mau bunuh diri lagi? Biarin aku mati, Pak. Udah capek hidup kayak gini. Kamu nggak mikir ya? Ibu kamu di alam sana akan kecewa, tahu nggak Murni? Kalau kamu bunuh diri. Lagian Bapak nanti bisa ditanya-tanya sama polisi. Mungkin Bapak bisa dihukum. Kamu mau Bapak dihukum sama polisi? Udah, sekarang kamu tidur. Jangan berpikir macam-macam. Udah, kamu tidur. Bapak seperti yang udah gak sayang lagi sama aku. Bapak udah terpengaruh sama Ibu Tiri dan kakak tiri aku. Lebih baik aku pergi dari sini. Murni. Kamu kenapa? Kamu nangis kayak gitu? Aku anterin pulang. Justru aku lagi kabur dari rumah. Aku udah capek tinggal di rumah. Hidup aku selalu disiksa. Ya udah. Biar enak kita cari tempat ngobrol ya. Kamu ikut motor aku sekarang. Yuk. Ini waktunya kamu untuk bunuh diri. Kamu akan lepas dari segala penderitaan. Dan kamu akan jadi lebih tenang. Pergilah ke jurang. Murni. 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 Astagfirullahaladzim. Murni, ngapain kamu? Bunuh diri? Ya, aku mau bunuh diri. Aku udah capek hidup kayak gini. Enggak, aku mau bunuh diri. Aku mau mati. Lihat, kamu istirahat lagi luka-luka. Itu rumah sakit ya. Enggak. Kita harus berobat, Murni. Murni. Aduh, kemana sih ini Murni? Belum bikin sarapan, rumah berantakan. Aduh, Ma, kalau sampai dia kabur gimana? Siapa nanti yang masak, nyuci, nyerika? Aduh, aku nggak mau kalau sampai tangan aku kasar. Udah, kamu tenang ya. Nggak akan. Tetap kita cari Murni. Cari Murni? Memangnya Murni kemana, Bu? Semalam tuh anak nggak tahu kemana. Sampai hari gini nggak pulang-pulang. Memangnya kalian udah cari di kamarnya? Udah nyari, Pak. Udah kemana-mana. Nggak ada anaknya. Nggak tahu deh mana. Assalamualaikum. Kayaknya ada suara orang tuh. Ya, ada tamu. Deh. Yuk, Ya. yuk, yuk, yuk. Cepat. Assalamualaikum. Ya, sebentar, sebentar. Murni. Malam-malam kabur. Sekarang datang-datang bawa laki-laki. Kamu habis ngapain, ah? Maaf Bu, Pak. Dengerin dulu Bu, kami nggak berbuat apa-apa Bu. Bener Bu. Semalam itu Murni kecelakaan dan langsung masuk rumah sakit, makanya jam segini baru pulang. Kamu bagaimana sih, Murni? Seharusnya kamu mau keluar rumah izin. Jadi tuh kita nggak ada yang cemas sama kamu. Ngerti nggak kamu? Ngajar. Kenapa sih? Si Murni itu nggak mati-mati. Ternyata alot juga ya nyawa lu. Terus sekarang bisa-bisanya lu berdua-duaan sama cowok lagi. Lihat aja. Gua nggak akan pernah bikin hidup lu bahagia. Ayo, ayo, ayo. Pekerjaan rumah masih banyak. Saya permisi. Mas, kok buru-buru banget sih? Saya harus buru-buru kerja. Aku juga ada keperluan, boleh nggak aku nebeng? Ya? Tapi kan lagi buru-buru. Ayo, katanya buru-buru. Mas, kok diam? Ayo, katanya buru-buru. Yuk. Iya. Ayo.
motornya? Nggak tahu. Mas, kok gini? Ya, Mas, kok berhenti? Mogok kayaknya. Dulu deh, biar aku periksa. Kok bisa mogok sih? Nggak tahu, akhir-akhir ini suka mogok. Ya, terus gimana dong? Ya harus dibawa ke bengkel. Mau gimana lagi? Apa ke ojek aja ya? Hah? Naik ojek? Enggak, nggak mau. Aku temenin kamu ke bengkel aja ya. Biar kita senang bareng-bareng. Bang. Nanti ada di tempat saya. Ayo, saya Bang. Ya, kok naik gojek? Ke bengkel itu pasti lama. Kamu tuh bakalan bete. Ya, kamu duluan aja ya. Nggak mau aku Mbak, jadi naik ojek gak sih? Kalau misalkan jadi ya udah naik, lama banget sih. Iya Bang, tuh. Niat mau deketin Irfan, malah ada aja gangguan. Pakai mogok lagi. Saya curiga kamu punya masalah kehidupan juga loh dengan hidup kamu yang berhubungan dengan pasangan juga ya. Karena gelombang frekuensinya ya, sang kuntilanak mati bunuh diri gara-gara putus cinta. Mbah, pokoknya saya mau supaya nggak ada satupun laki-laki yang bisa deketi Murni. Sudah lama saya tempelkan kuntilanak pada perempuan itu untuk bisikan dia agar selalu ingin bunuh diri. Tunggu, Mbah. Itu aja nggak cukup. Saya mau pokoknya setiap laki-laki yang deketi Murni, mereka itu merasa jijik, Mbak. Dan males banget deh pokoknya deketin Murni. Bisa kan, Mbak? Ya. Kalau begitu, kamu sanggup? Iya, Mbak. Ngerti. Siap. Ini dia nih kuburannya. Gue tinggal cari kuburan perawan yang masih baru. Ayu binti Narto lahir 2003, wafat 2018. Umurnya baru 15 tahun. Pasti masih perawat. Jago. Kembalikan tanah kuburan saya. Jadi tepat di sini harus gua taburin tanah kuburan ini. Hah? Ampun. Benar kata Mbak Dukun itu. Kalau hantu itu akan berada tepat di mana tanah kuburannya berada. Assalamualaikum. Mas Irfan? Murninya ada? Murni nggak ada. Dia pergi dari pagi sampai sekarang juga belum pulang. Mendingan jalan-jalannya sama aku aja daripada sama Murni. Tapi saya udah janjian sama Murni. Murni, katanya kamu ada di rumah. Hantu! Murni! Kenapa sih kamu ngindar dari aku? Pergi! Lepasin! Tolong! Murni, aku bukan nyakitin kamu. Siapa yang pengen tolong? Lepasin cewek ini. Dengerin dulu mas, saya nggak akan nyakitin cewek ini mas, saya cuma ngobrol. Alah, kalau ngobrol dia nggak minta tolong, ha? Jangan-jangan lu memperkosa lu ya? Hah? Enggak. Lapor polisi lu. Pergi dari sini lu. Permisi mas.
Ada-ada aja tuh orang. Dia jemput yuk. Bagus. Murni udah gak mau didekati lagi sama Irfan. Sampai kapanpun Murni nggak akan bisa menikah lagi dengan laki-laki lain selain aku. Kamu mau melet cowok ya? Biar ngebet sama kamu. Iya Mbah, saya mau minta tolong supaya laki-laki itu jadi benci ngeliat perempuan yang dia sukai dan berbalik kepada saya. Itu pekerjaan mudah. Asalkan, paham kan? Kalau itu gampang Mbah, berapapun akan saya bayar. Sebentar. Bagaimana akad nikah bisa kita laksanakan sekarang? Murni, kamu udah siap kan? Murni, kamu cantik banget. Maaf. Gak apa-apa Mas, gak perlu minta maaf. Susi, kamu cantik banget. Saudara Irfan, hijab kabulnya siap dilanjutkan? Iya, Pak. Tapi sama dia, Pak. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillah, cuma mimpi. Kenapa bisa ya mimpinya nikah sama Susi? Aku kan gak pernah suka sama Susi. Sami Allah. 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 Apa sih, kaca sampai pecah, kepala saya jedot-jedotin. Ya Allah, Mbak. Mama sih begitu. Gak boleh lah kayak gitu. Saya pengen lepas dari itu semua. Karena apa ya, ngebatin juga sih. Setelah itu ya badan saya sakit, kurus. Kamu mau kan nikah sama aku? Kamu kan gak betah di rumah itu. Setelah kita nikah, jadi kita bisa tinggal bareng. Keluar dari rumah itu. Murni, kamu tidak pantas mencintai Irfan. Lebih baik cepat kamu hantamkan kepalamu ke tiang. Astagfirullahaladzim. Murni! Minggir kamu! Istighfar, Murni! Pergi kamu! Ini kenapa ini? Masukkan kayak pusat. Ya sudah, kalau begitu ke rumah saya saja. Astagfirullah. Ke orang pintar udah, cuman nggak bisa juga tetap. Dia nggak kuat. Dia nggak kuat karena ilmunya lebih parah ya ini ya. Iya. Mana ini pusat? Malu nih anak. Bisa aja malu-maluin keluarga. Ada apa ini? Murni? Kamu kenapa, nak? Murni, kemasukan, Pak. Kamu terlalu bikin ulah ya. Pak, mendingan kita bantu doa, Pak. Jangan dimarahin dulu, Pak. Pak, tolong dibantu, Pak. Istighfar, Murni. Istighfar, nak. Wala fis sama'i wa huwa as-sami'u. Allahu Akbar. Ustaz, gimana anak saya, Pak Ustaz? Alhamdulillah, Murni sudah netral. Alhamdulillah. Murni, sekarang kamu istirahat ya. Nanti kalau ada apa-apa aku tunggu di sini. Kalau tinggal panggil aja, ya. Makasih ya Mas ya. Iya.
Kamu kenapa lagi? Nah, Istighfar, boleh. Murni. Boleh, kita. Allahu Akbar. Murni. Kalau memang kau merasa nggak ada manusia yang mau mendengarkan kamu, ternyata cinta sejati terbukti ada di tangan Allah yang mau mendengarkan kamu. Namun, bukan dengan bunuh diri, tapi bersabar. Waktu itu sekali saya bawa sholat, cuman saya melihat waktu saya sholat duha itu saya melihat kepala berupa jin, warnanya hijau, kupingnya panjang, giginya panjang. Mas Irfan, tadi tuh aku takut banget. Aku lihat ada hantu hijau, kupingnya panjang banget. Makanya aku sampai pingsan. Kita kan ada wudhu sekarang. Salat berjamaah yuk. Yuk. Pokoknya saya mau Mbah buat hidupnya si Murni itu lebih menderita lagi, Mbah. Saya nggak peduli gimana caranya, pokoknya Mbah kirim lagi setan lebih banyak lagi buat ngancurin hidup dia, Mbah. Allahu Akbar. Allah. Assalamualaikum. Bapak, Ibu, saya mau minta izin untuk melamar Murni sebagai istri saya. Enggak. Saya nggak setuju kalau Murni mendahului Susi. Kan Susi kakaknya. Jadi, kalau kamu mau menikah, kamu nikahin Susi dong, bukan Murni. Tapi Bu, saya cintanya sama Murni. Dan maaf saya nggak bisa nikah sama Susi. Karena saya yakin pernikahan tanpa cinta tuh nggak akan bertahan lama, Bu. Murni, kamu mau menikah sama Irfan? Iya, Pak. Saya mau menikah dengan Irfan. Gimana sih tuh Mbak Dukun? Irfan bukan yang ngelamar aku, malah ngelamar Murni. Mas Benny? Oh iya Mas, ini ada undangan pernikahan saya, nanti datang ya. Sampai kapanpun juga, aku gak akan pernah sudi datang ke nikahan kamu, ngerti? Aduh, ternyata Mas Benny masih dendam sama aku. Kamu lihat aja, Murni. Kalaupun kamu harus menikah, aku harus jadi orang pertama yang menikmati tubuh kamu. Dengan ilmu berubah wujud ini, kamu pasti akan segera bertekuk lutut di bawah kaki. Bangun. Mas Irfan, kamu ngapain kesini malam-malam? Murni, kamu kenapa? Aku itu kangen banget sama kamu, makanya aku bela-belain datang ke sini cuma untuk nemuin kamu. Ayo dong. Mas Irfan. Ayolah Murni, lakukan. Ayo Murni, lakukanlah. Ayo. Enggak, aku tapi nggak mau. Ini zina namanya. Benny, mau ngapain kamu? Kurang ajar. Jangan lari kamu. Jangan lari. Jangan lari. Benny.
Ben. Astagfirullahaladzim. Benny. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah. Siapa ini? Ben. Ben. Di pikiran kamu sekarang, pengen lompat dari ketinggian, dari salah satu mall di Jakarta. Jangan begitu, sayang. Kamu harus buang pikiran itu. Istighfar. Duh, Bapak mana sih? Kok lama banget? Benny mana? Aku mau menikah dengan Benny. Aku mau menikah dengan Irfan. Benny! Murni! Ribut aja sini anak. Aku mau menikah dengan Benny. Oh, kesurupan kali ini bocah nih. Kamu belum puas ya bikin malu keluarga? Wah, bagus juga nih kalau aku kasih tahu ke Mas Irfan kelakuan calon istrinya. Halo, Mas Irfan? Mas denger ya nih kelakuan calon istri kamu. Apa coba tadi Murni kamu ngomong apa? Aku mau menikah dengan Benny. Menikah dengan Irfan. Nah, denger kan kamu Mas? Gimana? Kamu masih mau nikah sama Murni? Atau sama aku aja? Astagfirullahaladzim. Murni pasti kemasukan. Aku harus jemput Pak Ustadz. Terus ke rumah Murni. Kalau aku gak menikah dengan Benny, Murni akan mati. Astaga! Tuh, ya ampun! Tuh, ya ampun! Kalau aku gak menikah dengan Benny, aku akan mati. Pak! 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 Pak, tolong, Pak! Pak! Lihat tuh Pak Murni tuh, Pak! Duh, Pak, lihat tuh ulah anak kamu tuh! Ya ampun, Pak! Bikin malu aja! Murni, jangan nekat kamu. Turun! Tolong, Pak! Tolong! Udah, Pak, biarin aja. Pak, tolongin, Pak. Karena saya mau bunuh diri, Pak. Sini aja. Tante saya. Ada apa sih? Tuh, Murni di atas ya, tuh. Astagfirullahaladzim. Murni, bosan. Ayo, cepat kita masuk. Enak, Bu. Murni! Kamu jangan bunuh diri, Murni. Pak, tolongin, Pak. Angkat, Pak. Siapa kamu? Saya ingin memiliki Murni. Keluarlah. Jangan pernah mengganggu manusia-manusia yang ada di sini. Keluarlah. Enggak. Irfan, kamu pegang Murni. A'udzubika bikalimatil hitamah min syarri ma khalaq. La haula wala quwata illa billah. Allahu akbar. Irfan, sepertinya jinnya terlalu kuat. Astagfirullahaladzim. Siapa kamu? Benny. Benny? Astagfirullahaladzim. Ternyata aku hanya Benny yang merasuki anak saya. Kita baca rupiah. Dibantu ya. Ayo Pak, tolong bantu Pak. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri hasidin idza waqab wa min syarri nafatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Allahu akbar. Banyak-banyak berdoa lagi. Itu saja. Kekuatan doa itu penting ya. Bahan aku juga ya. Karena kan dulu aku juga mengalami kasus, tapi mungkin beda. Kasusnya aku kan mencoba bunuh diri, tapi alhamdulillah aku bisa move on. Dan banyak orang yang merangkul aku.
Jadi dari situ aku belajar, oh ya kalau aku sendiri gimana nasib aku selanjutnya, karena aku masih muda, masa depanku masih cerah banget gitu. Maka ini panutan buat aku, buat kamu, pesan aku buat kamu ya, jangan sekali-kali coba bunuh diri. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Coba kamu minum ya. Alhamdulillah, sekarang jinnya sudah pergi. Yang selalu membisikkan, yang selalu mengajak bunuh diri. Terima kasih Pak Ustadz. Mulai sekarang, kalau bisa, kamu jangan sering-sering sendirian atau melamun. Itu tidak baik buat kamu. Mintalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang paling terpenting sekali, kamu harus ada di lingkungan orang-orang di sekitar kita. Sekali lagi, saya berterima kasih Pak Ustadz ya. Oh ya Pak Jamal, kalau bisa Murni lebih diperhatikan lagi. Dia kan anak Bapak. Ya. Dan lagi juga itu kewajiban Pak Jamal. Jangan sampai terjadi seperti ini lagi. Iya Pak Ustadz, saya janji. Mulai hari ini saya akan lebih menjaga dan memberikan perhatian yang lebih kepada anak saya. Kalau boleh saya sarankan, Irfan dan Murni segera dinikahkan. Agar tidak terjadi fitnah. Sekaligus untuk kebaikan Murni sendiri. Iya Pak Ustadz. Dan lagi juga ada yang menjaga. Terima kasih Pak Ustadz. Sarannya. Sama-sama Pak. Saya nikahkan dan kawinkan Murni binti Jamal dengan saudara Irfan bin Bambang dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai. Saya terima nikahnya Murni binti Jamal dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Bagaimana saksi? Sah? Alhamdulillah, barakallah.